menuju adanya masa depan. Karena dengan sejarah lah kehidupan manusia dapat dipelajari. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah totok punggung, yang mana dalam dunia pengobatan, metode totok punggung adalah metode baru dalam dunia alternatif. Tapi alhamdulillah, metode pengobatan totok punggung metode yang sangat mempesona, karena hampir orang yang sudah mempraktekannya itu mendapatkan kesan yang luar biasa. Dan atas izin Allah yang Maha Kuasa, alhamdulillah dengan metode pengobatan totok punggung, penyakit yang kronis maupun yang akut itu dapat disembuhkan. Di antaranya adalah autoimun, kanker otak, kanker payudara, kanker tulang, kanker serviks, jantung koroner, hingga batuk dan pilek. Sebelum mengetahui tentang sejarah totok punggung, di sini saya akan menyampaikan visi dan misi totok punggung. Visinya adalah menuju Indonesia sehat, Islami dan alami. Misinya adalah melakukan dakwah pengobatan syar'i dan mencegah kemusyrikan, membantu pemerintah dalam program menyehatkan masyarakat, mengenalkan program totok punggung sebagai pengobat alami dan mensejahterakan penyehat totok punggung dengan nilai-nilai tauhid, ikhlas, sehat alami dan sejahtera. Sejarah berdirinya totok punggung. Baik, di sini saya akan menampilkan, di sini sudah ditampilkan perjalanan sejarah totok punggung. Dimulai dari tahun 2002 musibah outbound terjadi. Dan di tahun 2002 sampai 2007 fase mengajar orang sakit. Di tahun 2007 sampai 2009 fase belajar. Di tahun 2009 sampai 2011 fase praktek door to door. Di tahun 2011 mengajarkan tetangga sekitar membuka klinik pertama di Jati Makmur. Dan di tahun 2013 memindahkan klinik kedua di Jati Asih dan memulai membuat pelatihan secara formal. Dan hingga berkembang, dan tahun 2016 mendirikan pendidikan Yayasan Totok Punggung Indonesia dan berkembang hingga sampai sekarang. Baik, sebelum ini saya tampilkan sejarah totok punggung dan perkembangannya. Berawal dari sebuah kegiatan outbound pesantren alam di Desa Cigudeg, tepatnya di Desa Cigudeg di Bogor, daerah Bogor. Kebetulan pada waktu itu Ustadz Abdul Rahman sebagai panitia tentunya, dan pada saat itu Ustadz Abdul Rahman merasa stres karena banyak peserta yang cedera. Kenapa bisa cedera? Musibah yang terjadi ketika para peserta outbound melintasi sungai dan ada jembatan gantung atau jembatan bambu di atasnya. Nah, para peserta itu, jembatan itu patah. Akhirnya banyak peserta yang jatuh ke sungai dan banyak yang cedera dan ada cedera yang parah. Nah, ini Bu, ini jembatannya. Jembatan Cigudeg sebagai tonggak sejarah totok punggung Indonesia. Nah, ini adalah kantor desa Sukamaju, dan pada waktu itu ada satu peserta yang cederanya cukup parah, dibawa menggunakan daun pintu ini dari Desa Sukamaju. Nah, peserta yang pada cedera itu pada waktu itu kan pada panik dalam situasi yang menegangkan sekali. Akhirnya dibawa ke tempat terapi Haji Sarbini di Desa Cigudeg. Nah, ini Haji Sarbini. Ya.
dengan mata kepala sendiri, Ustadz Al-Bahman itu menyaksikan bagaimana Haji Sarbini itu menterapi para pasiennya, terutama ada yang cedera parah karena dislokasi tulang, akhirnya dia diterapi waktu itu dengan metode totok. Ya, pada waktu itu Pak Haji Sarbini bilang totok, sungguh hal yang menakjubkan pengobatan itu, karena dengan cedera parah dengan metode totok, akhirnya yang sakit itu bisa langsung sembuh dengan diterapi totok. Nah, ini pengobatan yang sangat luar biasa, kata Ustadz Al-Rahman bergumam dalam hati. Gitu. Ini harus belajar di suatu hari. Akhirnya disimpan keinginan itu. Tidak mungkin dia menyampaikan pada waktu itu. Sejak kejadian tersebut, hampir setiap minggu Ustadz Al-Rahman itu mengajak para tetangganya untuk berobat ke tempatnya Abdul Rahman. Hingga pada suatu hari, the dream come true. Kapan mau belajar? Kata Haji Sarbini kepada Ustadz Al-Rahman. Waktu itu Ustadz Al-Rahman hanya tersenyum saja. Tersenyum dan menandakan dia setuju bahwa dia akan belajar. Nah, akhirnya dia terus belajar dan setiap 2 minggu dia ke tempatnya Mas Haji Sarbini. Dia terus belajar, dan hingga tahun 2009 Ustadz Rahman mendirikan praktek totok punggung waktu itu, door to door, hingga akhirnya pasiennya semakin banyak dan semakin membludak. Akhirnya tepat pada tahun 2011, tepatnya di tanggal 11 bulan 1 tahun 2011, Ustadz Rahman memutuskan membuka klinik atau rumah sehat untuk pelatihan juga. Nah, awalnya itu dinamakan totok jari karena hal tertentu akhirnya diganti menjadi totok punggung. Dan pada tahun 2016 resmi mendirikan Yayasan Tata Punggung Indonesia. Dan dengan izin Allah, bulan Oktober 2017 Munas Totok Punggung yang pertama. Nah, ini adalah profilnya Ustadz Al-Rahman, tempat tanggal lahir Jakarta 11 Oktober 1968. Ini keluarganya. Ya. Demikian paparan singkat tentang sejarah totok punggung. Ada yang mau bertanya? Cukup? Mau bertanya? Silakan Bu, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan kenapa Bapak ikut masuk ke pengen mendalami totok punggung, berarti ada sejarah atau pengalaman yang menarik. Pasti tentunya Bu, karena saya pengen tahu kejadian apa ya, sehingga Bapak masuk ke JMP. Nah, terima kasih Bu, pertanyaan sangat bagus sekali. Kebetulan saya masuk ke totok punggung itu karena sejarah keluarga saya sendiri. Karena mungkin kalau kita bilang takdir, memang udah takdir ya. Tapi kedua orang tua saya meninggal, dua-duanya diabetes, dan saya mempunyai riwayat diabetes. Jadi ini ada pengobatan yang sangat luar biasa. Akhirnya saya ikut belajar. Alhamdulillah saya melihat testimoninya ini sangat bagus sekali. Makanya saya langsung minat dengan belajar itu Bu, dengan totok punggung ini. Langsung sembuh. Berapa kali totok? Maksud saya, orang tua saya meninggal Bu. Meninggal, dan saya ingin belajar tentang totok punggung. Bagaimana bisa menyembuhkan orang? Apa aja memang kan pada orang itu katanya totok punggung tidak bisa gula diabetes tidak bisa disembuhkan. Ternyata dengan metode totok punggung itu bisa disembuhkan. Dan ini sangat bermanfaat sekali untuk saya membantu kepada tetangga ataupun keluarga saya, gitu. Dan orang lain Bu, dan bermanfaat bagi orang lain. Ya. Ada yang lain? Cukup. Ya baik. Jika sejarah menjadi guru keteladanan, menjadi guru kebijaksanaan, maka tokoh sejarahlah yang mengkonkretkan keteladanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.